sebelum memberikan kesempatan untuk bapak-bapak ada pertanyaan dari ibu. Istri dengan istri, suami punya istri juga. Apakah istri tetap harus minta izin dari suami jika ingin menggunakan harta tersebut? Coba Bapak perhatikan kaidah berikut. Harta istri punya istri, harta suami punya istri. Salah atau benar? Bapak menjawabnya apa? Salah atau benar? Salah. Kalau menurut ibu-ibu mungkin berbeda. Terjadi ikhtilaf. Baik. Harta istri punya istri, betul. Harta suami punya suami. Karena kepemilikan dalam Islam itu dijaga. Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah Arafah. Sebelum beliau menyampaikan khutbah, beliau tanya kepada para sahabat, "Atadruna ayu yaumin hadha? Wa ayu syahrin hadha? Wa ayu baladin hadha?" Tahukah kamu sekarang tanggal berapa? Kalian tahu enggak ini bulan apa? Kalian tahu enggak kita ada di mana? Semua sahabat diam, karena ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta sesama kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu antara satu dengan yang lain, seperti kehormatan hari ini, bulan ini, di tempat ini. Masya Allah. 3 lapis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau orang melakukan pelanggaran di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, semuanya takut untuk melakukan pelanggaran karena ini hari yang istimewa, bulan istimewa, di tempat istimewa. Pelanggaran di situ dosanya besar. Maka demikian pula ketika dia melanggar kehormatan orang lain, melanggar harta orang lain, apalagi melanggar darah orang lain. Termasuk diantaranya adalah harta suami istri. Allah haramkan suami mengambil harta istri, bahkan sampai pun mahar yang itu asalnya dari suami. Sehingga mahar yang asalnya dari suami diberikan ke istrinya nggak boleh diambil lagi oleh istri, oleh suaminya, kecuali kalau istrinya mengizinkan, apalagi yang harta itu berasal dari sumber yang lain. Termasuk juga harta suami haram bagi istri untuk mengambilnya. Namun di sebagian harta suami ada hak istri, yaitu hak nafkah, yang jika ini tidak diberikan maka istri boleh mengambil dengan cara diam-diam. Sebagaimana solusi yang diberikan Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah. Saat beliau tanya, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan itu orangnya pelit, suamiku orangnya pelit. Dia tidak memberikan harta yang cukup, nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku. Apa kata Nabi SAW? "Khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Kau boleh mengambil hartanya Abu Sufyan yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara ma'ruf. Dengan cara ma'ruf itu sewajarnya, sesuai uruf yang berlaku. Kok diizinkan untuk mengambil hartanya suami diam-diam, Mbak? Karena itu haknya. Sehingga karena beliau berhak, maka beliau boleh mengambil ketika tidak diberikan. Syaratnya satu, jangan ketahuan. Baik. Selanjutnya, dalam riwayat ini Nabi SAW mengatakan silahkan mengambil bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sewajarnya. Andaikan harta suami adalah milik istri otomatis, maka Nabi SAW akan menyampaikan silahkan kau mengambil hartanya Abu Sufyan sesukamu. Silahkan kau ambil semaumu. Itu kalau miliknya istri. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan semaumu, tapi beliau katakan apa? Bil ma'ruf, sewajarnya. Karena itulah seorang istri pada asalnya punya hak harta dari suaminya, namun hanya senilai kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh suaminya. Lebih dari itu bukan haknya istri.
Karena itu kalau misalnya ada istri yang memanfaatkan harta suami diam-diam padahal dia sudah dicukupi nafkahnya, ya kalau di dunia mungkin nggak ada masalah, tapi jika suaminya tidak ridho akan berlanjut sampai hari kiamat. Sehingga ibu-ibu kalau nyuci celana, baju sebelum dicuci diapain Pak? Di screening. Nemu uang 20.000, 30.000, lapor nggak? Lapor, alhamdulillah. Karena 20.000, 100.000 diem. Boleh nggak kayak gini Pak? Pada asalnya duit itu tetap menjadi milik suami, sehingga wajib dilaporkan ke suami. Bang, tadi saya nemukan 100.000 ya, aku udah lapor, sekarang buat aku ya. Nah, yang penting lapor. Wallahu a'lam.